Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di sesi ketiga, yaitu pembagian keadilan dan distribusi ekonomi. Materi ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ketimpangan atau kesenjangan ekonomi, perbedaan akses pendidikan, serta perdebatan mengenai upah minimum. Pertanyaannya adalah yang sering timbul terkait dengan keadilan dalam ekonomi, yaitu apa sebenarnya arti keadilan dalam ekonomi dan bagaimana kita bisa memahami konsep distribusi ekonomi secara adil. Nah, itu semua akan kita bahas dalam video kali ini. Oh iya, jika ada komentar atau feedback terkait dengan video pembelajaran ini, kalian bisa komen di komentar pada materi video nanti yang akan kita bahas hari ini. Jadi sebelum masuk ke lebih jauh ke materi pembelajaran, tujuan pembelajaran di bab ini tentang pembagian keadilan dan distribusi ekonomi, jadi kita akan menggali teori keadilan secara lebih dalam, dan yang kedua mengenai prinsip-prinsip dasarnya juga, serta melihat bagaimana teori tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dalam satu organisasi. Jadi bukan hanya teori, tapi juga penerapannya di dunia nyata. Keadilan seperti kita ketahui, keadilan adalah nilai dasar dalam masyarakat dan ekonomi. Keadilan itu bukan sekedar konsep hukum, tapi juga mendasari pembagian sumber daya dalam kehidupan sosial. Konsep ini telah berkembang sejak masa Aristoteles hingga pemikiran modern seperti John Rawls. Fokus utama pembahasan di dalam bab ini adalah bagaimana sumber daya dapat dibagi habis secara adil di masyarakat. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke konsep dasar keadilan, yaitu prinsip yang mendasari interaksi sosial. Artinya, setiap individu berhak menerima hak yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya. Dan keadilan bukan hanya soal sama rata, tapi tentang keseimbangan atau balance antara kebutuhan dan kontribusi. Di dalam materi ini terbagi menjadi dasar keadilan, terbagi menjadi 3 bentuk keadilan, yaitu ada keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan sebagai kewajaran yang diinikan oleh John Rawls. Jadi kita bahas satu persatu. Keadilan menurut Aristoteles. Jadi keadilan menurut Aristoteles, keadilan terdiri dari 3 aspek penting, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan legal. Di mana keadilan distributif itu yaitu pembagian hasil berdasarkan kontribusi, jadi sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota atau individu di dalam satu golongan atau organisasi. Lalu ada juga keadilan komutatif, di mana keadilan itu berdasarkan pada kesetaraan dalam transaksi. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh individu tersebut. Lalu ada juga keadilan legal,
yaitu kepatuhan pada hukum untuk kebaikan bersama. Jadi konsep ini menjadi dasar pemikiran ekonomi modern, terutama pada pembagian keuntungan dan tanggung jawab sosial. Jadi tiga aspek ini saat ini banyak dipakai dalam ekonomi modern. Selanjutnya, contoh kasus di dalam teori Aristoteles, yakni pembagian hasil panen antara petani dan pemilik lahan, sebagaimana sebelumnya kita juga pernah saya sampaikan terkait dengan petani yang saat ini petani itu bukan lagi memiliki lahan pertanian. Jadi banyak sekarang lahan pertanian itu dimiliki oleh pemilik lahan atau individu-individu yang di lahan petani. Jadi jika petani bekerja lebih keras, apakah dia harus mendapat lebih banyak? Disinilah konsep distribusi atau distributif bekerja, pembagian berdasarkan kontribusi. Namun Aristoteles juga menekankan bahwa perlakuan sama untuk yang sama dan perlakuan berbeda untuk yang berbeda. Artinya keadilan bukan berarti semua orang mendapat sama persis. Jadi pembagian berdasarkan kontribusinya masing-masing. Jadi adil itu bukan semata-mata sama rata sama rasa, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah teori keadilan oleh John Rawls, di mana teori ini terkenal dengan teorinya dalam buku A Theory of Justice, yang mana terdapat dua prinsip utama di dalam teori keadilan, yaitu kebebasan yang sama untuk semua dan prinsip perbedaan, yaitu ketimpangan sosial ekonomi boleh ada tetapi harus menguntungkan kelompok paling lemah. Jadi ketimpangan sosial ekonomi itu bisa terjadi, tapi dalam prinsip John Rawls itu harus menguntungkan kelompok yang paling lemah. Dengan kata lain, ketimpangan boleh terjadi asal tidak merugikan yang miskin atau yang rentan. Sedangkan saat ini lebih banyak keadilan itu dimiliki oleh orang yang memiliki kekayaan, memiliki harta. Seperti yang kita tahu pada kasus-kasus yang beredar atau di media sosial atau berita. Jadi itu yang terjadi. Lalu prinsip kebebasan menekankan hak dasar. Dalam hal ini teori keadilan Rawls, prinsip kebebasan menekankan hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Sedangkan prinsip perbedaan menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus memberi manfaat kepada kelompok yang paling lemah atau rentan. Jadi konsep ini sering dipakai dalam program afirmasi, jadi subsidi pendidikan dan kebijakan sosial. Seperti kita pernah dengarkan berita tentang kebijakan bantuan BOS atau bantuan KIP atau yang saat ini sekarang ini adalah DBG. Apabila itu dilakukan sesuai dengan teori keadilan Rawls, itu lebih menguntungkan atau lebih mengutamakan berfokus kepada kelompok yang lemah atau dalam hal ini kelompok yang membutuhkan keadilan atau membutuhkan bantuan, seperti itu. Jadi ini prinsip dari teori keadilan Rawls. Jadi ada kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam relevansi Rawls, teori Rawls itu di Indonesia. Jadi
dalam hal ini beberapa hal seperti kebijakan afirmatif untuk pemerataan ekonomi, lalu dasar dalam penetapan upah minimum yang adil, serta sejalan dengan Pancasila dalam konsep keadilan sosial. Jadi teori Rawls bukan hanya teori barat, tetapi dapat diaplikasikan dalam konteks sosial ekonomi Indonesia. Jadi di slide ini keadilan sosial, keadilan ekonomi sekarang, distribusi ekonomi mencakup pembagian sumber daya dan kekayaan masyarakat. Tujuan distribusi ekonomi adalah untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan. Jadi dulu kita ketahui ada program seperti yang pernah saya sampaikan, program transmigrasi. Jadi semua masyarakat Indonesia yang sekiranya membutuhkan itu diharapkan dapat mengambil program transmigrasi, di mana lahan disediakan oleh pemerintah untuk diolah sampai lahan itu menjadi produktif. Jadi dalam hal ini terdapat keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan, di mana efisiensi masyarakat tidak harus mengeluarkan dana atau membeli lahan, dan lalu pemerataan. Jadi masyarakat dapat ikut serta dalam program transmigrasi itu. Jadi waktu zaman Presiden Soeharto ya, kalau salah, pernah saya sampaikan. Namun di lain itu tantangan utamanya adalah ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya yang akhirnya beberapa daerah yang memiliki pendapatan yang rendah dan kesulitan dan sulitnya akses terhadap sumber daya, sehingga akhirnya kendala dalam pengelolaan lahan tersebut. Dalam hal ini pada saat program transmigrasi itu diaplikasikan. Lalu yang berikutnya adalah analogi sistem distribusi. Jadi dalam hal ini analogi sistem dalam hal ini dicontohkan sistem irigasi pertanian. Jadi sawah yang dekat sumber daya air otomatis menghasilkan panen yang lebih banyak dibandingkan sementara sawah yang jauh atau mengalami kesulitan ekonomi, dalam hal ini jauh dari akses sistem irigasi pertanian, sehingga hasil panennya itu akan lebih sedikit dan mempengaruhi roda ekonomi. Jadi ini menggambarkan bagaimana distribusi sumber daya yang tidak merata dapat menciptakan ketimpangan hasil pertanian. Baik, mohon maaf tadi terputus rekamannya. Jadi kita lanjutkan ke slide berikutnya ya, yang terkait dengan prinsip pemerataan keadilan ekonomi. Jadi pemerataan distribusi berarti memberikan proporsi sesuai kebutuhan. Jadi mana yang lebih membutuhkan itu yang diprioritaskan. Jadi di dalam bisnis, pemerataan penting untuk memastikan distribusi keuntungan seimbang dengan kontribusi pekerja. Jadi jika perusahaan hanya menguntungkan pemilik modal tanpa memperhatikan pekerja, itu akan menimbulkan konflik dan ketidakstabilan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pekerjanya itu sendiri. Lalu yang berikutnya, distribusi keuntungan dalam bisnis. Jadi di dalam bisnis, distribusi keuntungan seharusnya memperhatikan kontribusi setiap individu atau setiap personel di dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif, dan keharmonisasian
atau harmonis, lingkungan kerja yang harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jadi ini juga terkait dengan konsep keadilan distributif dari Aristoteles dan prinsip perbedaan dari John Rawls. Lalu yang berikutnya adalah tantangan ketimpangan ekonomi nasional. Jadi di dalam materi ini membahas ketimpangan ekonomi khususnya di Indonesia. Jadi masalah utamanya adalah pendapatan tidak merata. Yang kedua, akses pendidikan dan kesehatan belum merata, serta konsentrasi kekayaan hanya pada kelompok tertentu. Jadi sebagaimana kita ketahui, beberapa daerah, beberapa provinsi atau wilayah di Indonesia itu masih sangat jauh gapnya terkait dengan pendapatan, khususnya terkait dengan upah minimum regional atau UMR. Lalu ketahui juga akses pendidikan dan kesehatan juga belum merata. Jadi banyak daerah-daerah yang masih tertinggal, khususnya pendidikan yang hanya dapat diakses oleh golongan tertentu, bahkan golongan tertentu itu lebih berpikir bahwa pendidikan itu di luar daerah mereka. Jadi mereka lebih banyak mencari pendidikan itu keluar daerah masyarakat tertentu, seperti banyak masyarakat di daerah itu yang mencari, contohnya lah, banyak mencari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di luar daerahnya sendiri, sehingga akibatnya adalah kondisi ekonomi masyarakat sulit membaik secara keseluruhan. Dan hal ini menjadi tantangan ekonomi nasional, di mana ketimpangan itu terjadi seperti akses pendidikan yang tidak merata dan konsentrasi kekayaan dari penjelasan slide yang sebelumnya tadi. Jadi ini membatasi kesempatan individu untuk upgrading atau naik kelas sosial secara level sosialnya. Lalu konsentrasi kekayaan. Jadi kekayaan yang terkumpul pada kelompok tertentu itu menciptakan gap atau jurang yang besar. Ini membuat pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin atau kekurangan makin banyak. Jadi ini nggak baik untuk secara keadilan ekonomi. Lalu bisnis dan tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan bahwa bisnis bukan hanya mencari keuntungan. Jadi bisnis atau perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung masyarakat dan lingkungan. Di mana pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas konsep yang dikenal dengan CSR. Jadi corporate social responsibility. Jadi ini bagian dari keadilan sosial dalam bisnis. Jadi beberapa perusahaan atau sebagian perusahaan itu mempunyai andil di dalam atau mempunyai tanggung jawab sosial untuk mendukung masyarakat, khususnya di sekitar lingkungan perusahaan itu berdiri. Jadi mereka menyiapkan budget atau menyiapkan anggaran untuk CSR. Lalu yang berikutnya adalah keadilan sosial dalam bisnis. Jadi keadilan sosial dalam bisnis itu menuntut perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, contohnya program pendidikan, bantuan kesehatan, pelatihan UMKM atau kegiatan pelestarian lingkungan. Jadi ini beberapa bentuk dari corporate social responsibility
mereka dalam program-program mensejahterakan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi program sosial yang tepat akan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Lalu yang berikutnya adalah peran bisnis dalam mengurangi kemiskinan. Jadi dalam slide ini, dalam materi ini dijelaskan bahwa bisnis dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan. Jadi melalui apa? Melalui beberapa cara, yaitu seperti pemberdayaan masyarakat lewat UMKM, terus menciptakan lapangan kerja yang adil khususnya untuk masyarakat sekitar. Lalu ada pengembangan program CSR yang berkelanjutan. Artinya perusahaan juga menjadi bagian dari solusi sosial. Lalu yang berikutnya adalah akses sumber daya ekonomi. Jadi keadilan distribusi tidak hanya soal uang. Jadi ada 3 hal penting dalam keadilan distribusi dalam akses ekonomi. Antara lain teknologi, pasar, dan modal usaha. Jika ketiga hal ini hanya dimiliki kelompok tertentu, maka kesenjangan ekonomi akan terus terjadi. Jadi tiga-tiganya ini harus dimiliki oleh kelompok masyarakat. Jadi itu terkait dengan akses sumber daya ekonomi. Jadi harus ada penerapan teknologi, harus penyediaan pasar dan modal usaha. Lalu yang berikutnya adalah tanggung jawab moral. Jadi kewajiban bisnis terhadap masyarakat. Jadi dalam hal ini menekankan konsep tanggung jawab moral. Jadi pelaku bisnis memiliki kewajiban moral untuk apa? Jadi untuk jujur, transparan, dan adil dalam semua aspek operasional. Jadi ini merupakan kewajiban moral seluruh pelaku bisnis atau dalam hal ini perusahaan. Ini sangat penting untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitar atau menguntungkan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan keadilan itu seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya, terkait studi kasus dalam implementasi UMP. UMP itu upah minimum provinsi. Ada juga upah minimum regional. Jadi secara provinsi berapa upah minimum kebijakan pemerintah dalam upah minimum yang ditetapkan di masing-masing provinsi. Itu harus adil. Jadi setiap tahun ini sering terjadi perdebatan, khususnya jadi setiap tahun itu terjadi perdebatan intens antara pekerja dan pengusaha, khususnya serikat. Biasanya ini pasti dipegang oleh seluruh serikat pekerja Indonesia. Jadi itu harus menjadi jadi mereka mensuarakan, mewakili pekerja-pekerja di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan keseimbangan antara keuntungan dan kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Jadi antara keuntungan perusahaan dengan kebutuhan para pekerja. Karena perusahaan itu tidak akan mungkin untuk maju jika pekerjanya itu tidak sejahtera. Inilah dilema klasik antara produktivitas dan keadilan. Yang berikutnya adalah dari studi kasus tersebut, analisa keadilan UMP, kebijakan upah minimum provinsi bisa dianalisis dari 2 perspektif. Jadi dari keadilan distributif dan keadilan sosial, di mana keadilan distributif itu lebih kepada pembagian hasil ekonomi secara proporsional. Jadi proporsi, bukan semuanya harus sama. Karena masing-masing provinsi itu berbeda-beda
karakternya. Lalu ada keadilan sosial, jadi memastikan kelompok rentan itu terlindungi. Artinya UMP bukan sekedar angka, tapi itu membentuk kebijakan sosial ekonomi. Jadi dari sudut pandang makroekonomi, kenaikan UMP dapat menimbulkan daya beli masyarakat, sehingga daya beli yang meningkat itu akan mendorong tingkat konsumtif domestik, jadi akan mendorong belanja masyarakat wilayah tertentu, dan hal ini akan menggerakkan ekonomi nasional secara menyeluruh. Namun kita ketahui di sisi lain, jika UMP terlalu tinggi, perusahaan itu akan sangat terbebani dan mengurangi investasi atau berakibat kepada kurangnya lapangan kerja. Jadi karena perusahaan itu terbebani oleh UMP, sehingga gerak pengembangannya lebih terbatas, yang kadang-kadang akan mengakibatkan PHK. Oleh karena itu, maka keadilan ekonomi itu harus menjadi titik keseimbangan atau equilibrium yang optimal dari sudut pandang makroekonomi. Dan dari sudut pandang makroekonomi dan keadilan nasional. Jadi semata-mata dalam penetapan UMP itu tidak melihat satu wilayah tertentu, tapi melihat wilayah secara komprehensif. Jadi tidak sama rata di provinsi DKI dengan provinsi yang kita ketahui UMP provinsi DKI dan UMP Jawa Barat, khususnya Bekasi, Tangerang, dan lain-lain itu berbeda-beda di level upah minimum regional. Bahkan yang kita tahu, UMR di wilayah Bekasi itu lebih tinggi dari wilayah lainnya, sehingga itu akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Bekasi itu berpikir terbebani akan tingginya UMR tersebut atau UMP, sehingga banyak perusahaan-perusahaan di sekitar Bekasi itu lebih baik memindahkan pabriknya ke wilayah seperti Jawa Barat atau Jawa Tengah dan lain-lain. Karena apa? Karena tingkat upah minimumnya sangat rendah dibandingkan di wilayah Bekasi. Jadi itu terkait dengan keadilan dari sudut pandang makroekonomi dan keadilan nasional terkait dengan upah minimum. Lanjut kita jadi pada sesi ini, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan itu antara lain, keadilan dalam bisnis dapat dianalisis melalui beberapa teori seperti teori Aristoteles dan teori John Rawls. Lalu yang kedua, teori Aristoteles itu membagi keadilan menjadi distributif, komutatif, dan legal. Sedangkan Rawls menekankan prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan untuk melindungi kelompok yang lemah atau kelompok yang miskin dalam hal ini. Yang keempat, distribusi ekonomi sangat relevan di Indonesia untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, perusahaan juga punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial, seperti penjelasan sebelumnya, yaitu contoh yaitu CSR atau corporate social responsibility atau
apa namanya, corporate social responsibility ya. Lalu ada studi kasus UMP, jadi menunjukkan konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha yang harus diselesaikan dengan prinsip keadilan. Jadi di dalam sesi ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya teori. Keadilan itu alat penting dalam membangun masyarakat yang seimbang dan berkelanjutan. Jadi itu penjelasan saya terkait dengan sesi ketiga ini mengenai pembagian keadilan dan distribusi ekonomi. Jadi pembagian keadilan dan distribusi ini, kalau kalian rekan-rekan ada pertanyaan atau ada yang ingin mengomentari terkait dengan sesi ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di @link. Dan harapan saya video ini kalian dapat tonton dan materi yang ada di @link itu kalian dapat akses, sehingga itu akan meningkatkan student engagement skor kalian. Dan pokoknya jangan lupa kamu akses video ini di @link. Jadi itu sangat bermanfaat. Baik, sampai jumpa di materi berikutnya dan salam sehat semuanya. Terima kasih.